Waktu aku sampai di kedai bakso itu, pernahkah kalian melihat pedagang makanan yang ramai sekali, yang menimbulkan keinginan dalam hati untuk mencoba makan di tempat itu? Saya sering mengalaminya dan anehnya beberapa kali juga merasakan kalau makanan tersebut dibawa pulang, rasanya jadi berbeda. Tapi sudahlah, mungkin itu hanya perasaan aku saja. Panggil saja aku Lia, cerita ini adalah pengalaman pribadi aku di awal tahun 2000. Walaupun cerita itu sudah lama, tapi aku masih mengingatnya dengan jelas sampai sekarang. Ketika itu aku masih bekerja di bank swasta yang lumayan besar yang terletak di pusat kota Jakarta. Bahkan, untuk jalan ke Monas saja itu dekat. Aku bekerja di bagian call center, yang mengharuskan aku harus masuk secara shift. Di kantor aku punya beberapa teman wanita yang kebetulan secara lidah dan selera kami hampir 90% sama. Sebut saja Santi, Imelda dan Fitri. Mereka bertiga adalah teman kerjaku. Hampir di setiap istirahat kami selalu pergi untuk makan bersama. Terkadang jika salah satu dari kami mempunyai rekomendasi tempat yang makanannya enak apalagi murah, kami akan pergi ke tempat itu berempat. Di suatu siang, kebetulan waktu kami mendapat jatah shift pagi sehingga bisa istirahat dan makan siang bersama. Santi dan Fitri mendatangi aku sambil bertanya, "Neng Lia, hari ini kita makan di mana ya enaknya?" Ketiga temanku memanggil aku dengan awalan Neng. Itu karena kebiasaan Imelda yang selalu memanggil teman wanitanya dengan diawali dengan Neng. Aku menjawab, aku sih kepengen yang seger-seger berkuah, mungkin bakso atau mie ayam oke juga. Wah itu ide yang bagus aku juga mau. Kata Santi, dia juga penggemar bakso seperti aku. Dimanapun ada bakso kalau kelihatannya bakso itu menggoda selera ketika aku melihatnya, pasti aku akan mencoba makan di situ. Sedangkan teman aku Imelda kebetulan hari ini sedang off bekerja, jadi tidak bisa bergabung dengan kami. Kalian ada rekomendasi tempat makan bakso yang enak di sekitar sini? Tanya aku ke Santi dan Fitri. Kata Santi, kita tanya Mbak Siti saja. Mbak Siti adalah office girl di kantor kami. Dia biasa dimintai tolong untuk dibelikan makanan pada waktu istirahat oleh karyawan yang males untuk jalan keluar kantor untuk makan. Itu dia Mbak Siti, kata Fitri, yang kebetulan melihat Mbak Siti mau keluar kantor untuk membelikan makanan karyawan yang lain. Mbak Siti punya tempat makan bakso yang enak di sekitar sini? Kataku bertanya. Oh, ada Neng Lia tapi agak jauh jalannya sekitar 5 menit dari sini. Tempatnya ramai kalau jam makan siang begini. Gak apa-apa deh rame juga. Timpal Santi, kalau rame pasti enak rasanya. Mbak Siti pun memberikan petunjuk jalannya yang secara kebetulan menunjuk ke arah dekat pusat perbelanjaan di daerah Senen. Oke deh Mbak Siti, terima kasih ya, kataku. Kami pun bertiga berjalan menuju tempat makan bakso yang ditunjukkan oleh Mbak Siti. Sesampainya di sana ternyata benar. Tempat itu lumayan besar dan ramai. Kami pun kesulitan untuk mendapat meja untuk makan di tempat itu. Setelah mendapat meja untuk makan, kami pun memesan 3 mangkuk bakso, lengkap dengan minumannya. Nah ini dia, baksonya sudah datang kata Fitri. Di depanku sudah terhidang 1 mangkuk bakso dengan isian 1 bakso urat yang lumayan besar, dan 3 bakso kecil, dan mie soun kegemaranku. Kami bertiga pun langsung menikmati bakso tersebut, tanpa lupa untuk meracik bumbu dan sambal sesuai selera kami. Baksonya enak kata Santi. Iya enak. Kataku, ini sih bisa jadi langganan kata Fitri menyetujui omongan kami. Tanpa terasa, bakso di hadapan aku sudah habis. 2 hari kemudian kami berempat mendapat shift sore yang pastinya mendapat istirahat di jam 7 malam. Hari ini sebelum istirahat Imelda mendatangi aku dan bertanya, Neng Lia, katanya ada bakso enak. Iya jawabku. Bagaimana kalau kita berempat makan di tempat itu hari ini? Tanyaku ke Imelda. Oke, kata Imelda. Jam istirahat sudah tiba,
kami berempat akan pergi ke tempat kemarin kami makan bakso. Pas mau keluar kantor tiba-tiba Imelda minta ke toilet dulu. Neng Lia aku ke toilet dulu, udah gak tahan. Oke nanti kamu sama Fitri. Biar aku sama Santi cari meja duluan. Takutnya jam makan begini rebutan mejanya. Oke kata Imelda. Sesampainya di sana aku melihat tempat makan itu sudah ramai. Untunglah masih ada satu meja yang masih kosong. Aku dan Santi langsung duduk di meja itu sambil menunggu Imelda dan Fitri datang. Setelah 5 menit menunggu, aku menoleh melihat Fitri melambaikan tangan kepada kami dari luar kedai tempat kami duduk. Merasa heran aku pun bertanya ke Santi, itu kenapa Fitri panggil-panggil kita dari luar? Kenapa nggak masuk aja? Santi pun menengok ke arah Fitri. Iya aneh banget tuh anak, bukannya masuk malah manggil-manggil dari luar. Karena penasaran, aku pun mendatangi Fitri dan bertanya kenapa panggil-panggil kami. Bukannya langsung masuk. Fitri pun menunjuk ke Imelda. Sambil berkata, ini tiba-tiba Neng Melda gak mau masuk dan menangis. Aku pun kaget melihat Imelda menangis, dan bertanya ke Imelda, kenapa Neng Melda kok nangis? Dan dia menjawab, nanti saja aku ceritakan kata Imelda. Aku pun memanggil Santi dan kami berempat pun menuju ke tempat makan yang lain. Suasana pun hening. Sesampainya di tempat makan kami, aku, Santi dan Fitri langsung bertanya kepada Imelda kenapa kok gak mau masuk ke tempat yang tadi. Sambil menghela nafas, Imelda pun mulai bercerita kepada kami. Ini mau percaya atau tidak, ya terserah kalian. Waktu aku sampai di kedai bakso itu, aku dikagetkan oleh banyaknya monyet-monyet yang bergelantungan di kaki dan pundak orang yang makan di sana. Aku, Santi dan Fitri pun kaget mendengarnya. Aku serius dan yang bikin aku nangis itu kalian berdua. Sambil menunjuk aku dan Santi, sudah ada monyet di pundak dan kaki kalian. Mendengar itu aku kaget dan saling bertatapan dengan Santi. Dan yang lebih gilanya lagi, aku melihat di atas langit-langit itu seperti genderuwo sedang meludahi mangkuk-mangkuk pembeli bakso yang sedang makan di sana. Aku, Santi dan Fitri terkaget kembali mendengar ucapan Imelda. Itu maksudnya apa ya? Tanya Santi kepada kami. Oh iya aku lupa memberitahu kalian kalau Imelda itu memiliki kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Yang pernah aku dengar kalau genderuwo itu meludahi mangkuk. Itu katanya pesugihan supaya rasanya enak. Tapi kalau monyet-monyet itu maksudnya apa ya? Tanyaku. Imelda menjawab, kemungkinan supaya orang-orang yang makan di sana itu nyaman dan betah di sana. Pesanan makanan kami pun datang. Kami pun langsung makan karena waktu istirahat kami sudah mau usai. Aku sekarang sudah pindah kota dan berkeluarga dan lost kontak dengan teman-teman kerjaku itu. Entah kedai bakso itu masih buka atau tidak sekarang. Tapi ingatan aku tentang temanku dan peristiwa 20 tahun itu masih membekas di ingatanku.